dengan menyebarkan isu-isu, ada yang hoak, ada juga yang tidak hoak, dengan menyatakan jika mau menang, Jokowi harus diturunkan karena melanggar konstitusi dan melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik. Gibran masih bocah ingusan, rekam jejaknya belum terbukti. Kemudian dibilang apa? Prabowo Gibran didiskualifikasi dari pencalonan capres dan cawapres karena keputusan MK itu tidak konstitusional lah begitu. KPU melanggar undang-undang karena menyetujui paslon nomor 2 ikut pemilu, bahkan sudah disidangkan. Ya, undang-undang pemilu yang diputuskan MK cacat, etika dan moral berat. Terutama yang diributkan adalah masalah batasan umur dan sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Dikembangkan lagi, jangan pilih pemimpin diktator dan pelanggaran HAM serta tidak sehat dan korupsi alutsista. Masalah pembelian pesawat Mirage 2005. Ya, 2000-5. Presiden ikut cawe-cawe. Paslon nomor 2 telah melakukan kecurangan dengan tuduhan melakukan intimidasi terhadap pendukung atau partisipan paslon nomor 1 dan nomor 3. Ini isu-isu yang dikembangkan pada saat pra-pemilu. Jadi mereka berperanggapan seperti itu. Selamat malam, salam, puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Malam ini sengaja saya mengambil tema apa yang akan terjadi berikutnya setelah pasca pemilu dan apakah yang terjadi jika ekspektasi atau harapan tidak sesuai kenyataan atau fakta. Ini peranggapan. What will happen next after elected? And what will happen if expectation, hopes do not match the reality or fact? Kemudian yang paling menonjol sekarang ini karena debatnya antara oposisi, antara pemenang dan yang kalah, mana yang lebih berdaulat, undang-undang atau suara rakyat. Nah, keywordnya hari ini Undang-Undang Dasar, Konstitusi, dan Kedaulatan Rakyat. Sasaran yang ingin dicapai dari pencerahan dan pembekalan ini tetap ya rakyat diedukasi untuk memperoleh inspirasi dan motivasi dalam mencari jawaban solusi terhadap permasalahan kehidupan bernegara yang berajaskan Pancasila sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa PDIP yang berakhir adalah pemenangnya, pemilu 99 itu pemenangnya adalah PDIP yang meraih 135 kursi. Golkar mendapatkan 120 kursi, sedangkan PKB 51 kursi. Peserta pemilunya 48 partai, ya kan? Kemudian tapi mulai memilih presiden Abdurrahman Wahid, kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ya keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Jadi kalau kita lihat ini demokrasinya masih demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang sekarang ini yang bikin riuh, bikin ricuh, bikin kita konflik sesama anak bangsa, ya. Kemudian terbelah-belah lagi anak bangsa ini. TNI-nya pun purnawirawannya pun terbelah jadi 3. Apakah demokrasi yang seperti ini baik? Saya juga tidak tahu. Marilah kita menilainya bersama-sama. Kemudian perubahan undang-undang. Jadi tahun 2003 itu batas berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 juga demikian, 35 tahun.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 juga 35 tahun. Sekarang pertanyaannya, mengapa itu 35 tahun? Kemudian Undang-Undang Nomor 22 2018 berusia paling rendah 40 tahun. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Pak Jenderal, mohon itunya diperbesar slide-nya Pak Jenderal. Oh iya. Dibikin slide PowerPoint kanan bawah. Ya, tidak ambil itu. Ya, tunggu, aduh. Kiri dikit. Iya, udah. Leset. Aduh. Sedap. Oke, cakep. Oke. Nah, 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dua Undang-Undang Nomor 22 2023 bertentangan. Kameranya diturunin lagi dikit Pak Jenderal. Waduh, ini dikit repot aja. sekali. Oh, ya. Nah, jadi, tapi turunin lagi karena Pak Jenderal kan nunduk kepala, jadi turunin lagi dikit supaya jangan kelihatan hidungnya doang. Oke. Turunin lagi apa Pak? Ya udah bisa. Turun lagi karena Pak Jenderal kan nanti dia nunduk begitu, dia nggak cuma kelihatan hidungnya doang. Dah. Oh, balik lagi nih. Waduh, susah ini. Udah. Ya udah, nggak apa-apa. Asal kepalanya tegak. Turun Kenapa lagi dah. Iya, kenapa ini? Diturunin tadi udah bener tadi. Nah, udah gitu aja. Ya, lanjut. Kedua Undang-Undang Nomor 22 dan 22 ini tahun 2018 sama Nomor 19 tahun 2003 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa? Jadi orang yang berumur 36, 37, 38 tidak mempunyai kesempatan. Jadi tidak adil, tidak memberikan kesempatan kepada semua orang atau warga negara berhak menjadi presiden. Muncullah ada pemohon yang berkeinginan untuk batas usia presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun kembali lagi menjadi 35 tahun. Inilah masalah keributan dalam pemilihan umum ini. Ya, masalahnya umur, tapi ditambahi oleh Ketua MK. Jadi orang sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah. Padahal presiden-presiden sebelumnya nggak pernah itu jadi kepala daerah. Jadi kita kembalikan aja lah bagaimana yang benar, bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Baiklah, itu ya. Nah, ini peranggapan asumsi pra-pemilu, artinya sebelum pemilu. Beberapa lembaga survei beranggapan pemilu akan berlangsung satu putaran untuk kemenangan paslon nomor 2. Sedangkan paslon nomor 1 dan nomor 3 tidak yakin satu putaran karena belum fakta, baru indikasi. Ya, tapi belakangan dia kampanye ikut-ikutan satu putaran juga kan. Kelompok-kelompok yang berseberangan dengan lembaga survei menyatakan kalau satu putaran sudah dipastikan curang. Nah, inilah sekarang isu-isu yang ditebarkan pada saat pra-pemilu. Makanya kalau yang menang saat ini dianggap curang. Tapi nanti kita bahaslah masalah kecurangan. Untuk menggagalkan pemilu satu putaran, dilakukanlah peperangan informasi dengan menyebarkan isu-isu. Ada yang hoak, ada juga yang tidak hoak, dengan menyatakan jika mau menang, Jokowi harus diturunkan karena melanggar konstitusi dan melanggengkan kekuasaan melalui dinasti politik. Gibran masih bocah ingusan, rekam jejaknya belum terbukti. Kemudian dibilang apa? Prabowo Gibran didiskualifikasi dari pencalonan capres dan cawapres karena keputusan MK itu tidak konstitusional lah begitu. KPU melanggar undang-undang karena menyetujui paslon nomor 2 ikut pemilu, bahkan sudah disidangkan. Ya, undang-undang pemilu yang diputuskan MK cacat, etika dan moral berat. Terutama yang diributkan adalah masalah batasan umur dan sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Dikembangkan lagi, jangan pilih pemimpin diktator dan pelanggaran HAM serta tidak sehat dan korupsi alutsista. Masalah pembelian pesawat Mirage 2005, ya, 2005. Presiden ikut cawe-cawe. Paslon nomor 2 telah melakukan kecurangan dengan tuduhan melakukan intimidasi terhadap pendukung atau partisipan paslon nomor 1 dan nomor 3. Ini isu-isu yang dikembangkan pada saat pra-pemilu. Jadi mereka berperanggapan seperti itu. Oh, tunggu dulu. Kemudian hasil quick count ini pada saat pemilu ya. Hasil quick count beberapa lembaga survei paslon nomor 2 secara fakta ini kok. Oh ini ya, tadi ya masih kurang. Demokrasi Indonesia hancur di bawah pemerintahan rejim Jokowi. Ya nanti kita lihat saja what next, ya kan. Pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya telah terbukti. Debat capres-cawapres sebagian besar hanya mencari dan menjatuhkan atau memojokkan personalitas para paslon, bukan kualitas yang ingin diketahui masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia tentang visi dan misi pemerintahan yang akan mengemban amanat rakyat. Kemudian pernyataan Presiden Jokowi tentang presiden boleh kampanye dan memihak juga para menteri sesuai dengan undang-undang. Muncul ide berkoalisi antara paslon nomor 1 dengan nomor 3. Seandainya terjadi 2 putaran. Karena mereka berperanggapan pasti 2 putaran. Tapi nyatanya tidak kan. Munculnya informasi bahwa Presiden Prabowo hanya berlangsung 2 tahun dan digantikan oleh Gibran. Bahkan bisa jadi mati karena diracun, kan begitu. Presiden Jokowi tidak bisa kerja, dan mana buktinya Gibran bisa kerja. Muncul film Dirty Pot di saat masa tenang. Ini isu-isu yang berkembang setelah pemilu, ya. Demonstrasi atas kecurangan telah berlangsung untuk memajulkan presiden dan membatalkan paslon nomor 2. Beberapa kepala negara telah menyampaikan, oh ini pasca ini. Nah ini pra pemilu ya, sorry. Hasil quick count beberapa lembaga survei paslon nomor 2 secara fakta suara rakyat 50% lebih melampaui suara yang ada di paslon nomor 1 dan nomor 3. Serta lembaga survei tidak boleh dipercaya dan harus menunggu hasil real count. Ya. Paslon nomor 2 merasa menang menggelar deklarasi di GBK Senayan karena merasa yakin, sedangkan paslon nomor 1 dan 3 tidak menggelar deklarasi karena tidak yakin. 3, bermunculanlah protes dari pihak paslon nomor 1 dan nomor 3 bahwa pemilu curang karena tidak yakin jumlah suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Protes dilakukan baik itu melalui medsos maupun dialog. Paslon nomor 2 dan nomor 3 masih menunggu keputusan KPU tanggal 20 Maret. Kenyataannya real count yang masih dihitung telah menunjukkan paslon nomor 2 jumlah suaranya lebih unggul dibandingkan dengan jumlah suara paslon nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini setelah pasca pemilu ya, demonstrasi atas kecurangan terus berlangsung untuk memajulkan presiden dan membatalkan pemilihan paslon nomor 2. Beberapa kepala negara telah menyampaikan selamat seperti Rusia, Ceko, Singapura, Australia, dan Amerika. Amerika terakhir sudah menyampaikan. Perhitungan suara masih terus berlangsung, belum final, bahkan akan menuntut ke pengadilan MK. Tuntutan diadakannya pemilu ulang karena pemilihan tanggal 14 Februari tidak sah. Beberapa partai koalisi yang mendukung paslon nomor 1 sudah mulai merapat ke Jokowi.
para jenderal, kurang lebih 200 orang pendukung paslon 1 membuat pernyataan agar Presiden Jokowi dimasukkan dan membatalkan Prabowo Gibran menjadi capres dan cawapres. 7. Pelantikan Menteri Menko Polhukam dan Menteri ATR. Munculnya nama-nama kabinet Prabowo, tapi disanggah bahwa itu hoak. Apa dampak yang akan terjadi? Dampak yang terjadi pemilu tahun 2024 ini terjadinya konflik dan paradigma dan terminologi. Pertanyaan sekarang, apakah konstitusi sama dengan undang-undang? Mana yang lebih berdaulat, undang-undang atau suara rakyat? Dan pertanyaan sekarang, what if? Karena tadi udah kita bilang, what was, itu udah lewat. What is going on, seperti ini keadaannya sekarang. What if? Jika hasil pemungutan suara dibatalkan, dan jika paslon nomor 2 dibatalkan dan tidak jadi dilantik, kemungkinan akan terjadi chaos, bisa terjadi pertumpahan darah serta konflik akan berkepanjangan. Jadi kalau ini masih asumsi ya, what if. Jadi kalau nanti ada pembatalan, bayangkan saja lah, ini konflik bisa berkepanjangan, mungkin tidak 1 tahun 2 tahun bisa selesai. Ya. Sekarang begini aja lah, kalau kita berpikir, katanya ada 3.000 TPS yang curang. Bayangkan 3.000 TPS, kita harus diapakan? Harus cek ulang. Berapa lama, berapa tahun, mungkin 2 periode presidenan. Apakah bangsa ini mau mengorbankan sampai sedemikian rupa? Ya, apakah negara ini jadi keadaan darurat? Kita sekarang ini aja hidup sudah sulit, beras naik, semua naik, ya, nggak ada yang turun. Rakyat sudah mulai menjerit ini sekarang. Jadi kalau Pak Paul ngasih makan, ya rakyat kita itu, sekarang beras naik, perlu dipikirkan juga, ya, harga beras naik, semuanya naik. Bagaimana kita memberikan makan mereka itu? Tapi mungkin Tuhan selalu memberi berkat, ya. Kemudian ini selalu udah saya ucapkan, tanpa dependensi kita tidak akan pernah sampai pada konsep, ya. Udahlah, sering itu. Nah, ini isi pembukaan dan batang tubuh Undang Dasar 1945 sebagai proses pengambilan keputusan dalam menata, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Apa kata Pak Supomo? Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti jika hanya dibaca teksnya. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud dari undang-undang dasar suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus mengetahui keterangan-keterangannya dan mengetahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Mengapa teks itu dibuat? Jadi makanya kalau Profesor Sri Sumantri, ya almarhum, mengatakan masih banyak para penyelenggara negara dan para penyelenggara pemerintahan tidak memahami makna atau substansi undang-undang dasar, terutama pembukaannya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu ya. Nah, inilah kita mengedukasi rakyat ini atau kita semua, termasuk saya sendiri, supaya kita betul-betul ya mengerti. Kalau nggak mengerti, bagaimana kita mengambil keputusan? Undang-undang dasar, ya dia sebagai pengetahuan mungkin sudah diajarkan. Ada P4, ada di sekolah, mulai dari SD pun sudah mulai dikenalkan sampai ke universitas. Kalau TNI dari AKABRI itu sudah dikenalkan sampai dia jadi jenderal. Tapi masalahnya mengerti nggak? Nah itu. Nah nanti kita buka bagaimana kita memahami dan mengertinya. Ya ini kata Pak Sutomo, ahli konstitusi dan anggota BPUPKI, Minggu 15 Juli 1954. Ya. Nah ini Pak Harto pernah menyampaikan, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak sempurna, akan tetapi
jikalau semangat para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan baik adanya, maka undang-undang tadi tentu tidak akan merintangi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi yang paling utama ialah semangat, yaitu semangat persatuan keindonesiaan yang berdasarkan ideologi Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi para senior kita sudah mengingatkan, tapi ada yang mau mendalami nggak yang mereka sampaikan, yang mereka pesankan kepada kita? Coba mari kita lihat nanti. Nah, saya mau menyampaikan apa itu konstitusi. Makanya nanti kalau Pak Teddy ribut masalah terminologi, ya inilah terminologi ya. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Konstitusional bersangkutan dengan sesuai dengan atau diatur oleh konstitusi suatu negara. Kalau kita bilang amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya ya, nggak ada dua lagi, adalah landasan konstitusional. Nah, itu tadi, makanya mengapa kita tulis satu-satunya landasan konstitusional berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini beberapa pengertian dulu supaya nanti kita tidak ribut. Nah, hakikat suatu konstitusi, sebuah peraturan yang tertulis, yaitu undang-undang dasar, dan peraturan yang tidak tertulis, yaitu konsensus. Ya, konstitusi sumber hukum tata negara dalam arti formal dan dalam arti material. Sumber hukum tertinggi dan terpenting bagi suatu negara yang berdasarkan konstitusi. Jadi konstitusi selalu berhubungan dengan negara yang menganut konstitusi dan terdokumentasi, disahkan. Jadi amanat pembukaan Undang Dasar 45 itu sudah disahkan dan itu berlaku hanya satu kali. Ya, disahkan, ditetapkan satu kali dan berlaku selamanya. Jadi kalau ada yang mau merubah itu, ya kita merubah negara lah. Tapi kan para founding fathers sudah almarhum semua, tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Nah, mengapa suatu negara membutuhkan suatu konstitusi? Karena pemerintahan yang memulai penyelenggaraan yang baru, terutama negara yang baru merdeka lepas dari penjajahan. Tujuannya agar tidak terjadi konflik. Kita ini kan konflik undang-undang, konflik konstitusi. Apa dia bilang? Bahwa Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, konstitusi yang mana yang dilanggar? Kalau undang-undang, iya. Kalau dibilang melanggar undang-undang, sekarang mana lebih tinggi, konstitusi atau undang-undang? Nanti kita bahas ya. Undang-undang, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah. Nah, waspada ini, yang dibuat oleh pemerintah, menteri, badan eksekutif, dan sebagainya. Disahkan oleh parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya. Tapi DPR pun boleh ada inisiatif untuk membuat undang-undang. Kemudian ditandatangani oleh kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, atau raja. Dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa taat pada undang-undang partai. Hati-hati loh, tolong dicatat ini undang-undang partai. Hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam. Jadi kita buka dulu definisi-definisi ini, terminologi, supaya kita tidak, sesama kita tidak terjadi benturan, ya. Menurut pendapat si A atau si B. Sekarang tentang undang-undang juga, hukum dasar atau konstitusi terdiri dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa undang-undang dasar merupakan bagian dari hukum dasar atau konstitusi.
Konstitusi menyangkut semua ketentuan, peraturan, ataupun perundang-undangan di dalamnya, termasuk undang-undang. Jadi undang-undang ini bagian daripada konstitusi. Sementara undang-undang adalah ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar dari konstitusi di sebuah negara. Nah, ini saya sering mengatakan bahwa pembukaan mana yang kita mau ikutin, karena ada dua pembukaan sekarang yang ditulis di dalam undang-undang yang kita pahami sekarang, bahwa di sini atas berkat rahmat Allah. Jadi yang asli ini Tuhan diganti. Kemudian ini suatu pemerintahan, yang sekarang itu suatu pemerintah. Antara pemerintahan dengan pemerintah itu beda. Pemerintahan itu adalah apa? Organisasi. Sedangkan pemerintah maknanya pemberi perintah. Beda kan? Nah, ini yang asli, yang sesuai dengan keputusan BPUPKI pada rapat besar 18 Agustus 1945. Harusnya inilah yang dibacakan waktu proklamasi. Ya, waktu proklamasi. Tapi Bung Karno membacakan proklamasinya, tidak membacakan pembukaan ini. Kenapa? Karena ada Piagam Jakarta. Dia masih bingung mana yang mau dipilih, padahal kesepakatan itu yang ini. Akibatnya apa? Proklamasi itu ditulis tangan dan masih ada coretan. Itu fakta. Tidak bisa kita hilangkan itu ya. Nah, ini yang sekarang ini. Kata-kata Allah dan pemerintah negara. Ini sudah jauh sekali. Saya kemarin ketemu dua pendeta, dia tanya, ya, alasannya apa tidak menggunakan kata Allah? Saya sudah katakan sama dia bahwa ada yang anggota sidang BPUPKI berasal dari Bali. Dia mengusulkan kepada Bung Karno, Paduka yang mulia, mohon menggantikan kata Allah dengan Tuhan. Itu aja. Kalau pemerintah ini, saya tidak tahu akal siapa yang merubah ini. Nah, itu aja. Sepakat, setuju semua. Ya. Nah, inilah yang diamandemen atau yang diapakan. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masih kurang. Pemahaman hakikat suatu konstitusi. Menurut Kamus KBBI, segala ketentuan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dan sebagainya, undang-undang dasar suatu negara. Kalau menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi bukan saja aturan tertulis, segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya, baik di tingkat pusat dan daerah. Mekanisme hubungan antara negara dengan warganya, ya. Jadi menurut Ensiklopedia Britannica diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Nah, ini saya tinggal aja dulu ya, nanti lama sekali kita. Nah, kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,